Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kesayangan kita. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang babat Ludoyo. Dan hari ini kita sedang berada di Gunung Piranti. Ini merupakan sejarah yang erat kaitannya dengan Gong Kyai Prada. Ritual jamasan Gong Kyai Prada telah menjadi salah satu warisan budaya dari Kabupaten Blitar. Legenda gamelan tersebut menjadi tutur yang sudah menjadi akar budaya di wilayah Mataram. Legenda Gong Kyai Prada bersumber dari upacara tradisional siraman Gong Kyai Prada Kabupaten dari Dua Blitar dari Dinas Pariwisata Provinsi tingkat 1 Jawa Timur di Madiun pada tahun 1995. Kisahnya antara tahun 1704 sampai 1719 Masehi di Surakarta bertahta seorang raja bernama Sri Susuhunan Pakubuwono I, dan raja ini mempunyai saudara tua yang lahir dari istri selir bernama Pangeran Prabu. Namun ketika penobatan Sri Susuhunan Pakubuwono I, hati Pangeran Prabu sangat kecewa karena sebagai saudara tua, kenapa dia tidak dinobatkan sebagai Raja Surakarta. Sehingga dari situlah timbul keinginannya untuk membunuh adiknya itu. Namun niat jahat Pangeran Prabu tercium oleh Pakubuwono I. Pangeran Prabu kemudian dihukum membuka hutan di daerah Ludoyo. Ludoyo yang sekarang dikenal sebagai satu wilayah di Kecamatan Sutojayan, pada saat itu masih merupakan hutan yang sangat lebat dan dihuni oleh banyak roh jahat dan binatang-binatang buas. Bahkan masyarakat setempat menganggap hutan itu sebagai tempat yang sangat angker. Dan biasa dijuluki sebagai hutan Jalmo Moro Jalmo Mati. Hukuman itu sebenarnya untuk membinasakan Pangeran Prabu secara tidak langsung, karena selama itu tidak ada manusia yang bisa selamat keluar dari hutan Ludoyo. Mereka banyak yang mati diserang hewan buas atau mendapat gangguan makhluk halus yang menjerumuskan ke jurang. Pangeran Prabu berangkat hanya diikuti oleh istrinya, yaitu Putri Wandansari, serta abdi kesayangannya bernama Ki Amat Tariman, dengan membawa pusaka berupa bende atau gong yang disebut Kyai Becak atau Gong Kyai Prada. Pangeran Prabu beserta pengikutnya berangkat ke Surakarta. Dari Surakarta menuju ke arah timur. Selang beberapa bulan mereka sampai di daerah Ludoyo. Lokasi pertama yang dituju adalah rumah seorang janda tua bernama
Nyai Partasuta di hutan Ngekul. Pangeran Prabu yang masih merasakan kesedihan mendalam ingin bertapa di hutan Pakel, wilayah Ludowi Barat. Saat akan bertapa, Pangeran Prabu menitipkan bendi Kyai Bedak kepada Nyi Partasuta. Di pesanggrahan hutan Pakel, hati Pangeran Prabu tetap tidak dapat tenang, sehingga dia akan meninggalkan tempat itu. Namun pakaiannya tetap ditinggalkan di padepokan hutan Pakel. Hingga sampai saat ini, tempat itu masih dikeramatkan oleh penduduk setempat. Dari pesanggrahan Pakel, Pangeran Prabu menuju ke arah barat. Namun tidak lama berselang mereka bertemu dengan para prajurit, para utusan kerajaan Surakarta, yang akhirnya timbul perselisihan. Lalu terjadilah peperangan yang dimenangkan oleh Pangeran Prabu. Setelah keadaan dianggap aman, Pangeran Prabu masih menunggu di Bukit Gelung karena kemungkinan masih ada prajurit Surakarta yang datang. Setelah di sana terasa benar-benar aman, Pangeran Prabu melanjutkan perjalanannya menuju ke arah barat, yaitu hutan Keluk yang sekarang disebut Desa Ngrejo. Di tempat ini Pangeran Prabu memangkas rambutnya, yang kemudian rambut itu ditanam bersama dengan mahkota bangsawanannya. Tempat penanaman itu sampai sekarang masih dikeramatkan oleh penduduk setempat dan sekitarnya. Pangeran Prabu lalu melanjutkan perjalanan menuju hutan Dauhan. Di tempat itu dia membuka ladang pertanian dengan menanam padi koko. Namun karena tanahnya kurang subur, sehingga tanaman padi tersebut tidak bisa dipanen, dan akhirnya tempat itu diberi nama Gogo Wurung atau padi gagah yang gagal ditanam. Dari Gogo Wurung perjalanan melanjutkan menuju ke arah timur, dan sampailah mereka di hutan Dalungan. Di tempat ini istrinya melahirkan seorang putra, namun putra tersebut tidak berumur panjang karena meninggal dunia dan dimakamkan di Gunung Pandan di sebelah utara Gunung Bebek. Perjalanan Pangeran Prabu dilanjutkan lagi menuju ke arah timur, melewati Cegu dan sampailah di hutan Kedungwungu. Beberapa bulan di tempat ini, Nyi Wandansari akhirnya hamil. Oleh Pangeran Prabu, istrinya diajak naik ke Gunung Kaulon, dan disinilah beliau melahirkan putra kembar. Namun putranya tidak berumur panjang dan meninggal dunia. Semua itu karena adanya piranti. Tidak ada piranti atau alat yang dapat digunakan untuk membantu kelahiran anaknya. Sampai sekarang gunung tersebut diberi nama Gunung Piranti. Demikianlah cerita ini berakhir. Terima kasih. Nah ini teman-teman, ini yang katanya pohon asam ya, tapi kayaknya bukan pohon asam. Pohon yang di bawahnya ini di bawahnya berlubang teman-teman. Dan menurut cerita
Di bawah ini ada kotak ajaib yang untuk menyimpan beberapa pusaka ya, beberapa benda pusaka. Tapi tempatnya bersih ya, ada yang membersihkan ini guys. Nyun sewu mbah. Jadi perkampungannya itu di bawah sana. Ini di atas gunung ya, perbukitan lah. Tapi di sini orang desa sini, tempat ini disakralkan teman-teman oleh warga setempat ya. Namanya Gunung Tiranti. Jadi kanan kiri ini hutan, pohon-pohon yang saya juga nggak tahu namanya. Memang ada berapa pohon ini, pohon asem itu ya. Bisa dibilang pepunden lah desa ini ya. Tapi oleh pemerintah setempat sudah diresmikan menjadi tempat wisata. Ini ada bangunan, terus ada tempat untuk kayaknya semacam bunga ya, atau orang melakukan ritual, mungkin mendoakan atau mungkin berdoa ya. Ini guys, tapi dikunci guys lokasinya, kita nggak bisa masuk. Jadi tampak ada itu tempat untuk membakar dupa dan beberapa bunga. Tapi saya harap teman-teman bukan beranggapan macam-macam ya. Bisa jadi orang berdoa dengan memakai dupa, dengan memakai harum-haruman itu konsentrasi lebih mudah. Itu ya. Jangan diartikan yang macam-macam ya. Oke teman-teman. Ini tempat ada, mungkin tempat wudhu ini ya. Airnya nggak ada guys, karena mungkin lama nggak dipakai ya, airnya nggak ada. Oke teman-teman, kita akan turun. Jadi hawanya itu tenang gitu ya guys ya, tenang, adem gitu ya, di atas bukit, di atas gunung sendirian, tenang banget guys suasananya, situasinya. Kalau di sini orang beribadah, berdoa gitu benar-benar khusyuk ya, gak ada gangguan suara-suara gitu ya. Apalagi kalau malam hari ini benar-benar tenang, hening gitu ya.